Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tidak pernah benar-benar berhenti, ada satu hal yang selalu bisa membawa kita pulang. Cerita. Sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang kita duduk mengelilingi api unggun. Bukan untuk sekedar menghangatkan tubuh, tapi untuk berbagi kisah, untuk mengingatkan satu sama lain tentang apa yang penting. Tentang cinta, tentang kehilangan, tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Malam ini, api unggun itu menyala kembali. Selamat datang di Dongeng Sunyi. Duduklah, tenangkan pikiranmu, dan biarkan cerita ini menemanimu. Berjudul, Legenda Batu Menangis. Kisah seorang anak yang durhaka. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit-bukit hijau di tanah Kalimantan, hiduplah seorang janda tua bersama satu-satunya putrinya. Perempuan tua itu bernama Ma'inah. Tubuhnya sudah bungkuk dimakan usia, tangannya kasar penuh guratan kerja keras. Setiap hari ia turun ke sawah, memikul beban yang jauh lebih berat dari tubuhnya sendiri demi memastikan putrinya tidak pernah kelaparan. Putrinya bernama Darmi, gadis yang tumbuh menjadi sangat cantik. Kulitnya bersih, rambutnya hitam panjang berkilau, dan wajahnya seperti ukiran. Tapi sayangnya, kecantikan Darmi tidak diiringi hati yang baik. Darmi tumbuh menjadi gadis yang sombong. Ia malu melihat ibunya yang tua dan lusuh. Ia malu dengan rumah mereka yang kecil dan reot. Dan perlahan, rasa malu itu berubah menjadi kebencian yang ia simpan dalam diam. Suatu pagi, seorang pemuda kaya dari desa seberang datang melamar Darmi. Pemuda itu tampan dan berpakaian rapi. Darmi langsung setuju tanpa berpikir panjang. Ini adalah kesempatannya untuk pergi dari kehidupan yang selama ini ia anggap memalukan. Hari keberangkatan pun tiba. Darmi berdandan dengan pakaian terbaiknya. Ia berjalan bersama sang pemuda melewati jalan setapak menuju desa seberang. Di belakang mereka, dengan langkah tertatih dan nafas yang berat, Ma'inah mengikuti. Ia membawakan bekal untuk putrinya. Ia ingin mengantar sejauh yang ia bisa, tapi Darmi tidak menoleh sekalipun. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan serombongan warga desa. Warga itu menatap Ma'inah yang lusuh berjalan di belakang pasangan muda itu. Salah satu dari mereka bertanya kepada Darmi, "Itu ibumu, Nak?" Darmi menoleh ke belakang, menatap ibunya sebentar, lalu dengan suara dingin ia menjawab, "Bukan, itu pembantuku." Ma'inah berhenti melangkah. Ia mendengar setiap kata itu dengan jelas. Dadanya seperti diremas. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam, menatap punggung putrinya yang terus berjalan tanpa rasa bersalah. Beberapa langkah kemudian, rombongan lain kembali berpapasan. Pertanyaan yang sama terulang. "Itu ibumu?" Dan Darmi kembali menjawab tanpa ragu. "Bukan, itu pelayanku, orang suruhan." Kali ini Ma'inah mendongak menatap langit. Bibirnya bergerak pelan. Bukan mengutuk, bukan memaki. Ia hanya berbisik lirih dengan hati yang hancur. "Ya Tuhan, aku sudah gagal mendidiknya." Dan dalam bisikan itu, tersimpan doa yang tidak ia sadari telah terucap. Tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah gelap. Angin berhembus kencang dari arah bukit. Darmi merasakan kakinya tiba-tiba berat, sangat berat. Ia mencoba melangkah tapi tidak bisa. Ia menunduk, dan ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Kakinya mulai berubah, perlahan. Dari ujung jari kaki, kulit halusnya mengeras, berubah warna, menjadi abu-abu, menjadi batu. Darmi berteriak. Ia memanggil nama ibunya untuk pertama kali dengan suara yang penuh ketakutan. "Mak! Mak, tolong!" Ma'inah berlari tertatih ke arah putrinya. Ia melihat apa yang terjadi. Air matanya langsung jatuh. Ia meraih tangan Darmi yang sudah setengah membatu. "Darmi, anakku." "Mak, tolong hentikan ini. Mak, aku takut. Aku minta maaf, Mak. Aku minta maaf." Tapi perubahan itu tidak berhenti. Naik perlahan, ke lutut, ke pinggang, ke dada. Darmi terus menangis, terus meminta maaf. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menatap wajah ibunya dengan tatapan yang berbeda. Bukan dengan malu, bukan dengan jijik, tapi dengan penyesalan yang datang terlambat. "Mak, aku sayang, Mak."
Mainah mendekap kepala putrinya yang masih tersisa. Ia menangis tanpa suara. "Mak tahu nak, mak tahu." Dan ketika batu itu menyentuh leher Darmi, ketika suaranya pelan-pelan menghilang, air mata terus mengalir dari dua pasang mata itu. Dari mata sang ibu yang kehilangan, dan dari mata sang putri yang menyesal. Lalu semuanya diam. Yang tersisa hanyalah sebuah batu besar di tengah jalan setapak itu, berbentuk seperti seorang gadis muda yang sedang menunduk. Dan dari permukaan batu itu, selalu ada aliran air tipis yang mengalir turun, seperti air mata yang tidak pernah berhenti. Warga desa menamai tempat itu Batu Menangis. Mainah tidak pernah pergi dari sana. Setiap hari ia datang, duduk di samping batu itu, menyapanya, menceritakan hari-harinya. Seperti yang selalu ingin ia lakukan bersama putrinya, tapi tidak pernah sempat. Hingga suatu pagi, warga desa menemukan Mainah tertidur di samping batu itu. Senyum tipis di wajahnya. Tangannya menggenggam permukaan batu yang dingin, dan ia tidak pernah bangun lagi. Warga desa menguburkan Mainah tepat di samping batu itu, agar mereka tetap bersama, seperti yang seharusnya dari dulu. Sampai hari ini, konon jika kamu melewati daerah itu di malam yang sunyi, kamu bisa mendengar suara pelan seperti isak tangis yang terbawa angin. Bukan suara yang menakutkan, bukan suara yang mengancam, hanya suara seorang anak yang menyesal, dan seorang ibu yang memaafkan. Karena cinta seorang ibu, sebesar apapun luka yang diberikan, tidak pernah benar-benar pergi. Demikianlah kisah yang telah menemanimu malam ini. Setiap cerita yang diwariskan leluhur kita bukan sekadar hiburan. Di baliknya selalu ada pesan yang ingin disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, bahwa kesombongan selalu menemukan jalannya sendiri untuk runtuh, dan bahwa cinta dalam bentuk apapun adalah satu-satunya hal yang benar-benar bertahan. Perlu diketahui bahwa seluruh cerita yang hadir di sini, termasuk nama tokoh, tempat, dan kejadian di dalamnya, adalah fiksi belaka. Terinspirasi dari legenda dan cerita rakyat Nusantara, namun telah melalui penyesuaian untuk keperluan penceritaan. Kesamaan nama atau kejadian dengan kenyataan hanyalah kebetulan semata. Semoga cerita malam ini membawa ketenangan untukmu. Semoga mimpimu indah. Dan semoga esok hari kamu bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan dari hari kemarin. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Dongeng Sunyi.